Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pariski Ananda Putra. Kali ini kita akan membahas lanjutan pembahasan soal mengenai menentukan akar persamaan kuadrat. Oke, dimana kemarin kita sudah bahas sampai nomor 4. Pada kali ini kita akan membahas nomor 5 sampai nomor 10. Oke, nomor 5, tentukan nilai diskriminan persamaan pada soal nomor 1. Di sini pada soal nomor 1, tentukan akar persamaan berikut. Oke, yang diminta itu soal yang ini ya. A, B, C. Yang diminta nilai diskriminan. Kita langsung saja, diskriminan itu rumusnya B kuadrat dikurangi dengan 4 kali A kali C. Oke, nah dimana A, B, C ini diambil dari koefisien bentuk umum dari persamaan kuadrat. AX tambah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, sehingga dalam menjawab soal A, B, dan C, kita perlu menentukan koefisien-koefisiennya terlebih dahulu. Untuk nomor A, ada 3X kuadrat min 12 sama dengan 0. Sehingga di sini untuk koefisien A itu kita tahu sendiri 3, B-nya itu 0 karena di sini tidak ada X-nya. Dan C adalah negatif 12. Nah, seperti ini ya. Sehingga untuk diskriminannya kita langsung substitusikan B-nya itu B kuadrat 0 kuadrat dikurangi dengan 4 kali 3 dikali dengan negatif 12. Sehingga di sini diskriminannya 0 kurang 4 kali 3 kali negatif 12, ini kali ya, kali negatif 12, sehingga min 4 kali 3 itu negatif 12. Negatif 12 kali negatif 12 sama dengan positif 144. Oke, nah dimana nomor B? Nomor B itu ada X kuadrat ditambah dengan 7X ditambah dengan 6 sama dengan 0. Nah di sini A-nya 1, B-nya 7, C-nya 6. Nah, kita langsung saja masukkan ke rumus diskriminan, di mana diskriminan sama dengan B kuadrat itu ada 7 kuadrat dikurangi dengan 4 kali 6 kali 1 kali 6 sama aja, 4 kali 6 kali 1. Sehingga di sini 49 dikurangi dengan 24. Sehingga hasilnya adalah 25. Untuk yang C ada A-nya negatif 3, B-nya negatif 5, dan C-nya itu sama dengan 2. Oke, yang selanjutnya di sini kita langsung masukkan ke dalam rumus diskriminan, di mana negatif 5 kuadrat dikurang dengan 4 kali negatif 3 kali 2. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang negatif 5 kuadrat itu sama dengan 25 ditambah dengan, karena ini negatif kali negatif, positif. Sehingga di sini ditambah. Negatif 4 kali negatif 3 itu positif 12, dikali dengan 2 lagi, itu hasilnya 24. Sehingga 25 ditambah 24 itu sama dengan 49. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham mengenai cara menentukan nilai diskriminan? Oke, jika sudah paham, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jika nilai diskriminan persamaan kuadrat 3x kuadrat min 5x plus c sama dengan 0 adalah 49, tentukan nilai c. Oke, di sini kita disuruh tentukan nilai c dari bentuk umum persamaan kuadrat ini. Di mana 3x kuadrat min 5x tambah dengan c sama dengan 0. Berarti di sini A-nya dia adalah 3, B-nya dia adalah negatif 5, dan C-nya dia itu belum diketahui. Dan diskriminannya dia adalah 49.
Oke, kita langsung saja diskriminan sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Dimana di sini B-nya itu negatif 5 kuadrat dikurangi dengan 4 kali 3 dikali dengan C. C-nya belum diketahui ya. Di sini D-nya 49, 25 dikurangi dengan 12 kali C. Oke, kita langsung saja 12C itu sama dengan 25 dikurangi dengan 49. Sehingga di sini 12C sama dengan 25 kurang 49 itu negatif 24. Nah, supaya kita memperoleh nilai C, 12 kali berapa yang menghasilkan negatif 24, artinya itu sama dengan negatif 24 dibagi dengan 12. Hingga kita menemukan nilai C-nya adalah negatif 2. Oke, sampai di sini kita sudah bisa menentukan nilai C-nya adalah negatif 2. Sampai di sini gimana? Sudah paham kan adik-adik? Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Ubahlah persamaan 3x kuadrat sama dengan 2x min 4 ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, di sini ada bentuk umum persamaan kuadrat itu ada x kuadrat ditambah bx ditambah dengan c itu sama dengan 0. Sehingga di sini untuk 3x kuadrat sama dengan 2x min 4, kita pindahkan semuanya ke posisi ruas yang dimana terletak pangkat tertingginya positif atau yang paling besar. Di sini 3x kuadrat positif 2x dipindahkan menjadi negatif 2x. Negatif 4 dipindahkan menjadi positif 4 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat yang dimaksud adalah yang ini. Nah, sekarang kita sudah menjawab soal nomor 7. Mudah saja kan? Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya. Ada nomor 8. Carilah himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Ax kuadrat min 5x tambah 6 sama dengan 0, bx kuadrat tambah 2x negatif 15 sama dengan 0. Dan di sini untuk c, x kuadrat tambah 4x min 12 sama dengan 0. Ini sama dengan 0, maksudnya ini sama dengan kita mencari akar persamaan kuadrat dari ketiga persamaan kuadrat ini. Nah, di sini x kuadrat a, b, c mungkin kita bisa cari akar-akarnya dengan tiga cara, di mana nomor A Pak Guru akan pakai cara memfaktorkan, nomor B juga pakai cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan C juga Pak Guru akan coba menjawab dengan rumus kuadratik atau rumus ABC, sehingga di sini komplit antara cara 1, cara 2, cara 3. Sedangkan cara yang untuk nomor 1 silakan adik-adik coba di rumah menggunakan cara 2 dengan cara 3. Oke, kita langsung saja untuk pada soal yang pertama. Untuk yang A, Pak Guru buat daerah pisah biar tidak tabrakan nanti. Untuk yang A, di sini x kuadrat min 5x tambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini ada positif 6. Berapa kali berapa yang menghasilkan 6 ketika dijumlahkan menghasilkan negatif 5. Karena di sini dia negatif 5, otomatis perkalian positif 6 itu antara negatif dengan negatif. Sehingga di sini negatif 1 dikali dengan negatif 6 itu memang positif 6. Tetapi ketika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 7. Berarti ini tidak memenuhi. Kita coba negatif 2 dikali dengan berapa yang menghasilkan positif 6 dikali dengan negatif 3. Ketika dijumlahkan antara negatif 2 ditambah dengan negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 5. Berarti ini sudah memenuhi untuk persamaan ini, sehingga faktornya adalah x min 2 dengan x min 3. Nah, seperti ini adik-adik, sama dengan 0. Untuk akar-akarnya atau himpunan penyelesaiannya, x sama dengan 2 dan x sama dengan 3. Nah, seperti itu ya adik-adik. Kenapa 2? Ketika kita ganti x ini dengan 2, 2 kurang 2 akan menghasilkan 0. Nah, seperti itu ya.
Kita lanjut di nomor B. Nomor B kita pakai cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, x kuadrat ditambah dengan 2x negatif min 15 sama dengan 0. Oke, yang pertama kita pindahkan 15 ini. Sehingga di sini x kuadrat ditambah dengan 2x sama dengan positif 15. Untuk yang 2 ini kita bagi dengan 2. Sehingga di sini x ditambah dengan 2 per 2. Nah, di sini dikuadratkan. Jangan lupa dikurangi juga dengan bilangan yang sama. 2 per 2 yang dikuadratkan sama dengan 15. Oke, kita lanjut. X tambah 1 kuadrat dikurangi dengan 1. Karena 2 per 2, 1 kuadrat itu 1 sama dengan 15. Jadi di sini x plus 1 sama dengan 15 ditambah dengan 1. Karena di sini dipindah ruaskan menjadi positif. Oke, kita lanjut. Di sini masih x kuadrat. X tambah 1 kuadrat sama dengan 16. Ingat yang sudah kita bahas, x plus a sama dengan k, x plus a kuadrat sama dengan k, itu mempunyai penyelesaian di x sama dengan min a positif negatif akar k. Nah, seperti itu, sama juga dengan ini. Sehingga untuk akar-akarnya kita bisa ketemu dengan cara negatif 1 ditambah kurang akar dari 16. Atau negatif 1 tambah kurang 4. Nah, seperti itu adik-adik. Sehingga untuk x yang pertama itu kita bisa peroleh negatif 1 tambah 4 sama dengan 3. Dan x yang kedua kita pakai kurang, negatif 1 kurang 4 itu sama dengan negatif 5. Nah, sampai sini gimana? Sudah paham kan? Kita lanjut di bagian C. Ada bagian C-nya itu x kuadrat ditambah dengan 4x min 12 sama dengan 0. Nah, di sini kita coba pakai rumus kuadratik atau rumus ABC, di mana rumus ABC-nya x12 sama dengan min b positif negatif akar dari diskriminan atau b kuadrat min 4 kali a kali c per 2a. 2a atau 2 kali a sama saja ya. 1,2 min b positif negatif. Oh maaf, di sini kita langsung saja substitusikan. Kita tentukan dulu A-nya itu 1, B-nya itu 4, dan C-nya itu adalah negatif 12. Nah, di sini kita tinggal masukkan ke dalam rumus ABC. Min B berarti min 4 positif negatif akar dari 4 kuadrat dikurangi dengan 4 kali 1 kali negatif 12. Nah, seperti ini ya. Ini kali. Dibagi dengan 2 dikali dengan 1 atau 2A. X1, 2 itu sama dengan negatif 4 positif negatif akar 16 ditambah dengan negatif 4 kali 1 itu negatif 4. Negatif 4 kali negatif 12 itu positif 48 per 2. Nah, di sini x12 sama dengan min 4 positif negatif akar 16 sama 48 itu sama dengan 64 per 2. Sehingga di sini negatif 4 ditambah kurang akar 64 itu 8 per 2. Oke, di sini x pertamanya dia atau akar yang pertamanya itu ada negatif 4 ditambah dengan 8 per 2. Sehingga di sini 4 per 2 sama dengan 2. Untuk akar yang kedua atau himpunan penyelesaian yang kedua, itu ada kita pakai kurang negatif 4 kurang 8 per 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 12 per 2 sama dengan negatif 6. Nah,
Gimana sampai di sini sudah paham kan? Oke. Karena di sini himpunan penyelesaian yang dicari, maka kita harus himpunan penyelesaian seperti ini ya, 2 dan 3. Nah, seperti ini. Kalau untuk yang B, himpunan penyelesaiannya adalah min 5 dengan 3. Yang kecil duluan, baru yang besar. Untuk yang C, mana yang kecil? Ada negatif 6 dengan 2. Oke, ini ya penyelesaiannya. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham kan adik-adik? Kita lanjut di pembahasan soal nomor 9. Bagaimana bentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 5? Nah, di sini ada akar-akar yang sudah diketahui adalah 2 dan 5. Kita X-nya 2 dan X-nya sama dengan 5. Nah, di sini kita pindah ruaskan ke sebelah karena di sini positif, pindahkan menjadi negatif 2 sama dengan 0. Begitu juga di sini negatif 5 sama dengan 0. Oke, karena di sini kita ada X min 2 dan X min 5, kita satukan menjadi X min 2 dengan X min 5 sama dengan 0. Kita kali masuk X kali X itu sama dengan X kuadrat. X kali 5 sama dengan negatif 5 sama dengan negatif 5X, dan negatif 2 kali X itu sama dikurangi 2X, dan negatif 2 kali negatif 5 itu sama dengan positif 10 sama dengan 0. Nah, kita tinggal operasikan yang sejenis, di mana yang sejenis ada negatif 5x dengan negatif 2x. Ketika dijumlahkan, maka negatif 7x plus 10 sama dengan 0. Oke, jadi bentuk persamaan kuadratnya seperti ini. Gimana adik-adik? Sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut di soal yang berikutnya. Ada nomor 10. Nyatakan persamaan 2 kali x kuadrat plus 1 sama dengan x kali x plus 3 dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, di sini kita tinggal jabarkan sehingga dia membentuk ax kuadrat plus bx plus c itu sama dengan 0. Nah, di sini ax kuadratnya, kita cari dengan cara x kuadrat plus 1 sama dengan x plus 3. Nah, ini perlu kita jabarkan satu-satu. Yang pertama, ini karena dia perkalian, kita pindahkan saja ke sini karena ini satu kesatuan ya. Karena di sini positif, kita pindahkan menjadi negatif. X kuadrat plus 1 dikurangi dengan x tambah 3 sama dengan 0. Nah, seperti ini Pak Guru maksud. Jadi kita kalikan ke dalam 2 kali x kuadrat, 2x kuadrat, 2 dikali dengan 1 itu 2. Nah, yang selanjutnya negatif x kali x, negatif x kuadrat, negatif x kali 3 itu negatif 3x sama dengan 0. Sehingga di sini kita perlu mengoperasi yang sejenis dulu. 2x kuadrat dengan x kuadrat. 2x kuadrat dikurangi x kuadrat itu sisa 1x kuadratnya. Dikurangi dengan 3x ditambah dengan 2 sama dengan 0. Oke, jadi bentuk umum persamaan kuadratnya adalah x kuadrat min 3x plus 2. Nah, gimana sampai di sini? Sudah paham kan adik-adik? Jika sudah paham, kita akan lanjut ke pembahasan materi selanjutnya. Untuk latihan pembahasan soal untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, kita hentikan sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Don't forget to subscribe, like, and share.